wa sebina oliyakira ananda desu. Sebina to yonde kudasai. Watashi wa nichi ichishi kurasu desu. Hai, dozo yoroshiku onegai shimasu. Saya akan mempresentasikan PowerPoint bertema Somatic Institution dengan judul Pengenalan Budaya Jepang Kyusoku. Penjelasan tentang Kyusoku. Program ini merupakan bentuk pendidikan gizi yang bertujuan untuk membiasakan pola makan sehat sejak dini dengan memanfaatkan panganan lokal yang terbukti menyehatkan. Pendidikan tentang makanan sehat dan bergizi diberikan sesuai rentang usia. Untuk anak usia dini, pengajaran yang diberikan meliputi contoh cara makan yang baik dan benar, serta membiasakan anak untuk tidak pilih-pilih makanan. Kyusoku sebenarnya juga merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya pemerintah Jepang dalam menurunkan angka kejadian obesitas dan kasus penyakit tidak menular akibat gaya hidup modern seperti penyakit kanker. Sebagai dampak positif dari program ini, data dari pemerintah menyebutkan bahwa obesitas pada anak-anak Jepang selalu menempati urutan terendah jika dibandingkan dengan negara lain. Dalam proses makan siang, anak-anak di Jepang secara tidak langsung memang dibentuk menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Dari persiapan makan hingga selesai, bahkan sampai membersihkan ruang kelas pun semua mereka lakukan sendiri. Saat persiapan misalnya, beberapa anak akan ada yang ditugaskan untuk membagikan makanan kepada teman-temannya. Bahkan sebelum mereka bersentuhan dengan makanan-makanan itu, mereka menyempatkan untuk mengecek kondisi mereka, memastikan benar-benar higienis dengan menggunakan masker. Sebelum memakan makanan, anak-anak akan berdoa bersama dan mengucapkan itadakimasu. Itadakimasu sendiri memiliki arti saya dengan rendah hati menerima. Itadakimasu dimaksudkan untuk mengucapkan terima kasih kepada hewan dan tumbuhan yang menyerahkan hidup mereka untuk dimakan. Ini juga dimaksudkan untuk berterima kasih kepada semua orang yang berperan dalam menyajikan Kyusoku. Sekolah menghitung semua yang dibutuhkan untuk menghindari menyajikan makanan yang sama dalam seminggu. Sekolah tidak ingin kentang setiap hari atau ikan setiap hari. Nasi adalah bahan pokok saat makan siang di sekolah. Agar anak-anak tidak bosan dengan menu nasi putih yang disediakan, sekolah membuat berbagai variasi dari nasi putih. Kyusoku disiapkan di dapur sekolah atau di pusat-pusat tempat makan siang yang disediakan oleh sekolah. Di sekolah dasar ini, sebagian besar makanan disiapkan oleh ahli nutrisi, disiapkan di lokasi untuk mencegah keracunan makanan. Kebersihan sangat diperhatikan dan hanya personel yang berwenang yang diperbolehkan berada di dapur. Menunya ditentukan oleh ahli gizi, biasanya terdiri dari nasi, roti, atau mie. Beberapa makanan mengandung protein seperti ayam, ikan, daging sapi, daging babi, dan lain-lain. Diikuti dengan sayuran, susu, dan makanan penutup yang seimbang sehingga mampu memenuhi sepertiga kebutuhan gizi harian pelajarnya. Para ahli gizi mencuci tangan dan jari dengan bersih dan saat memasak mereka juga sesuai standar dalam memanaskan masakan, yaitu sampai 85 derajat Celcius selama lebih dari 1 menit. Di Jepang, peraturan daerah mewajibkan pembacaan suhu dan waktu untuk dicatat. Jika seorang anak memiliki alergi telur atau udang, sebagian dari makanan utama dapat disisihkan untuk mereka sebelum telur dan udang ditambahkan. Terdapat juga pelatihan khusus untuk guru tentang respon cepat terhadap insiden alergi. Jadi, tidak hanya ada satu perawat yang dapat menangani alergi anak, melainkan semua guru. Reaksi alergi dapat menyebabkan penurunan tekanan darah secara tiba-tiba dan bahkan serangan jantung. Pelatihan ini memastikan bahwa guru tahu bagaimana meredakan gejala serius di tempat. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, arigatou gozaimasu.